Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Kamis 28 Juli 2022, terangkum dalam Sumexco News. Ahli Administrasi Keuangan Negara Dr. Andes Siswo Sujanto Dea ungkap upah pungut atau insentif pajak daerah tidak dibenarkan apabila dibagikan kepada pegawai di lingkungan Dispenda. Dr. Andes Siswo Sujanto Dea dihadirkan penuntut umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu untuk dimintai keahliannya dalam sidang pembuktian perkara dugaan korupsi pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Kasus ini menjerat oknum Kadispenda Oku, Fahmiuddin, serta Bendahara Dispenda Oku Saiful Anwar periode 2009-2018. Menurut Siswo Sujanto, upah pemungutan pajak daerah ada insentif pajak bagi mereka yang tidak memiliki kewenangan dalam memungut pajak, melainkan ada kuasa substitusi dari pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak. Mantan Sekretaris Dirjen Departemen Keuangan Republik Indonesia ini berpendapat dalam perkara ini jelas apa yang dilakukan para terdakwa sebagai pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran membagikan insentif kepada pegawai Dispenda dianggap menyalahi aturan. JPU Kejaksaan Negeri Oku Haryandana Hidayat SH mengaku sependapat dengan keterangan ahli yang menyatakan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pejabat Dispenda Oku kala itu. Fadli, Sumexco TV. Pemerintah akan menyegerakan vaksinasi dosis keempat atau booster kedua. Vaksin tersebut akan diperuntukkan terlebih dahulu ke tenaga kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi mengungkapkan, vaksinasi dosis keempat ini memang harus segera dilakukan. Pasalnya, vaksin sebelumnya hanya memberikan kekebalan kepada masyarakat selama 6 bulan. Vaksinasi kepada tenaga kesehatan memang harus didahulukan, karena mereka merupakan garda terdepan yang setiap saat menangani pasien COVID-19. Pemerintah pusat sendiri sudah siap untuk melaksanakan vaksinasi dosis keempat ini, termasuk untuk dosis vaksin yang tersedia. Kendati begitu, Kementerian Kesehatan belum bisa memastikan kapan akan dilaksanakan vaksinasi dosis keempat ini. Sementara, stok vaksin sudah tersedia dan berlebih. Tenaga kesehatan di Indonesia sendiri ada 4 juta orang. Edi, Sumexco TV. Beralih ke informasi selanjutnya. Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Lintas Palembang Indralaya terbakar pada hari Rabu 27 Juli. Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kerugian yang diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Kapolsek Indralaya AKP Herman Romli mengungkapkan, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat tersebut berpusat di gudang kasur lantai 2 yang berukuran 8 meter x 12 meter. Api dengan cepat membesar dan membakar sebagian gedung. Kobaran api berhasil dipadamkan sekitar pukul 00.25 waktu Indonesia Barat. 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Ogan Ilir dibantu personel Polres Ogan Ilir, Polsek Indralaya, dan beberapa orang pegawai LPMP Sumsel berjibaku memadamkan api. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Eti, Sumexco TV. Berita selanjutnya, beberapa hari terakhir, lampu jalan di kota Palembang banyak yang padam, terutama di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kecamatan Sukarami, Palembang. Wakil Wali Kota Palembang, Fitriati Agustinda, usai melakukan peninjauan infrastruktur lampu jalan di Jalan Dempo Dalam, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, mengatakan jumlah lampu jalan di Kota Palembang ada 49.000 titik, sedangkan jumlah armada untuk perbaikan hanya 6 unit. Lantaran itu, Fitriati Agustinda mengajak masyarakat untuk bersabar. Pejabat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang, Dedi Supriyanto, menambahkan bahwa mayoritas padamnya lampu disebabkan perusakan oleh geng motor, seperti di jalan protokol yang di bawah LRT, di beberapa titik dari bandara sampai Jagabaring.
Denny mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya geng motor, untuk selalu menjaga lampu jalan yang ada di Kota Palembang. Denny, Sumexco TV. Informasi berikutnya, warga Kabupaten Ogan Komering Ilir yang belum memiliki buku nikah tetapi telah menikah mengikuti sidang isbat nikah di ruang rapat Benda Segugu 1 Pemkab Oki Kamis 28 Juli. Ketua Pengadilan Agama Kayu Agung Afrizal SAGMH mengatakan sidang isbat nikah terpadu ini diikuti 100 pasangan berasal dari Kecamatan Tanjung Lubuk, Lempuing Jaya, dan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sidang isbat nikah hari ini sinergi pemerintah Kabupaten Oki dengan Pengadilan Agama guna memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan isbat nikah ini, masyarakat diberikan kemudahan di mana proses sidangnya satu kali selesai atau putus. Kemudian mendapatkan dokumen buku nikah. Kebak Kesra Kabupaten Oki, Usman Rusadi mengungkapkan, sidang isbat nikah tahun 2022 ini akan dilaksanakan 3 tahap. Untuk tahap yang pertama, yakni dengan jumlah 100 pasangan pada Juni lalu. Lalu, tahap yang kedua, 100 pasangan, dan tahap yang ketiga pada Oktober mendatang dengan pesertanya dari kecamatan lain. Tujuannya, membantu perlindungan dan pengesahan, serta tata kelola administrasi, baik itu akta nikah, akta kelahiran, dan lainnya. Miskiah, Sumexco TV. Demikian informasi pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Sumexco Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.